Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai pola komunikasi antar budaya, dan yang kedua itu mengenai komunikasi konteks tinggi atau bisa disebut dengan high context. Nah, yang pertama ada namanya pola komunikasi antar budaya. Nah, pola komunikasi identik dengan proses komunikasi. Karena pola komunikasi merupakan bagian rangkaian aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pula model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan dengan erat dengan komunikasi. Nah, macam-macam pola komunikasi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pola komunikasi premier. Pola komunikasi premier merupakan suatu penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang sebagai media atau saluran. Yang kedua, ada namanya pola komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, setelah memaknai lambang sebagai media pertama. Dan yang ketiga ada pola komunikasi linier. Pola komunikasi linier adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka atau bisa disebut dengan face-to-face communication maupun dalam situasi komunikasi bermedia. Nah, dan yang keempat, ada namanya pola komunikasi sirkular. Dalam konteks komunikasi yang dimaksud dengan proses secara sirkular itu adalah terjadi feedback atau umpan balik yang terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Nah, di sini ada komunikasi konteks tinggi atau bisa disebut dengan high context. Nah, komunikasi konteks tinggi itu merupakan komunikasi di mana sebagian besar informasi yang diketahui pemiliknya dan hanya sedikit yang dibagikan sebagai pesan kepada orang lain. Dalam budaya konteks tinggi, komunikasi lebih difokuskan pada bagaimana pesan tersebut disampaikan dari apa yang dikatakan. Karenanya perhatian penerima pesan harus difokuskan pada isyarat bahasa tubuh, bukan pada kata-kata. Bercermin dari konteks budaya ini, pembagian konteks ini juga beragam dalam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang berkonteks tinggi seperti orang Jawa. Jika bicara tidak langsung ke persoalan, lebih banyak menggunakan bahasa simbol dan bahasa tubuh. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan konteks tinggi adalah teknik bola biliar. Misalnya, nomor 5 yang ingin dituju, nomor 10 yang dicoblos. Misalnya, orang haus. Tipe orang berkonteks tinggi ini tidak akan mengatakannya langsung, tetapi akan mengatakan dengan cara lain, sepertinya sekarang cuacanya panas atau kering ya, jadi tidak langsung kepada sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Steningrum. Saya kelompok 1. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Mas Yusuf Ade Bangkit, rekan saya. Langsung aja di sini saya ingin membahas komunikasi konteks rendah atau low context. Ini kebalikan dari high context yang dijelaskan dari Mas Yusuf Ade Bangkit. Lalu komunikasi konteks rendah ini adalah komunikasi yang mana jumlah informasi yang disampaikan lebih besar. Dengan kata lain, dalam komunikasi konteks rendah, pesan verbal yang disampaikan banyak informasinya dan hanya sedikit tertanam dalam konteks nonverbal bahasa tubuhnya. Konteks rendah ini ada beberapa negara yang tergolong menganut budaya konteks rendah, yaitu seperti Jerman, Swiss, dan Amerika. Lalu contohnya bisa saya ambil dari ketika Nadia mengunjungi rumah Candy, otomatis Candy akan menawarkan makan kepada Nadia. Nah, Nadia ini menolak dengan ia membilang, tidak, terima kasih, saya sudah makan. Atau dia bilang, tidak, saya sudah kenyang. Padahal si Nadia ini masih perutnya udah lapar gitu. Dan ia berharap bahwa si Candy akan menawarkan makan lagi kepada Nadia. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya saya ingin membahas adaptasi perilaku dalam efektivitas komunikasi antar budaya. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah suatu proses seseorang dalam penyesuaian diri dengan lingkungan di sekitar. Proses adaptasi adalah saat seseorang memasuki budaya baru yang berbeda dari budaya asal. Maka, orang tersebut harus melakukan adaptasi guna menjadi lancar dan untuk mengurangi
terjadinya miskomunikasi. Interaksi sosial sebagai proses adaptasi. Dalam bermasyarakat, agar dapat beradaptasi dalam lingkungan sosial, pada mulanya pasti dilalui dengan interaksi. Karena tanpa interaksi, maka adaptasi tidak mungkin terjadi. Penyesuaian diri bisa dipahami bahwa penyesuaian diri merupakan interaksi seseorang dengan lingkungan sendiri, orang lain, dan interaksi dengan lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Lalu, ada proses-proses interaksi sosial, proses asosiatif, dan disosiatif. Di sini saya dapat simpulkan bahwa peran komunikasi dalam proses interaksi sosial sangat dibutuhkan agar terjadinya interaksi yang tidak diinginkan dari seperti proses disosiatif, agar terjadi proses interaksi sosial yang sehat guna untuk membantu dalam proses adaptasi. Maka perilaku komunikasi individu atau kelompok harus diperbaiki dengan seksama. Mungkin kurang lebihnya dari saya itu saja. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya presentasi selanjutnya oleh Mas Adit. Dari saya sekian dan terima kasih. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambatan dalam proses komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi yang juga dikenal sebagai communication bar adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang orang lain pegang, yang dipegang oleh orang lain. Nah, hambatan budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai dan ketika kita menggunakan jargon atau bahasa seperti slang, problem atau prokem, kemudian alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, contoh dari hambatan komunikasi antar budaya adalah kasus anggukan kepala, di mana Amerika Serikat anggukan kepala mempunyai arti bahwa orang tersebut mengerti. Sedangkan di Jepang, anggukan kepala tidak berarti seseorang setuju, melainkan hanya berarti bahwa orang tersebut mendengarkan. Nah, dengan memahami mengenai komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi semacam ini dapat kita lalui. Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya masyarakat etnis Batak dengan etnis Jawa. Pada umumnya, masyarakat etnis Batak tidak memiliki hambatan saat berinteraksi dengan budaya. Namun, masyarakat etnis Batak belum mengetahui semuanya bahasa Minahasa, sehingga merasa sedikit canggung saat berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Jika etnis Jawa berinteraksi dengan etnis setempat, maka memiliki hambatan, salah satunya berkomunikasi dengan nada bahasa yang halus. Nah, masyarakat Batak lebih mengedepankan sikap lugas dan terus terang, sementara masyarakat Jawa lebih mengedepankan kesopanan dan tata krama. Hal ini terlihat dari pemilihan kata, gaya bicara, dan cara bergaul suku Batak yang lebih lugas. Nah, sementara pada suku Jawa lebih bersikap sopan dan santun. Hambatan yang dihadapi saat berinteraksi dengan budaya Jawa. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat etnis Batak saat berinteraksi dengan budaya Jawa didapati dari segi pemahaman bahasa. Beberapa dari mereka tidak mengerti bahasa Jawa, terlebih saat berkomunikasi memakai bahasa Jawa halus. Budaya Jawa
karena sejak kecil terbiasa dengan budaya Jawa, jadi tidak memiliki hambatan dalam berinteraksi. Hambatan yang dihadapi saat berinteraksi dengan budaya Batak. Nah, masyarakat etnis Batak menyatakan bahwa hambatan berinteraksi dari segi bahasa, kosakata, intonasi, perilaku masyarakat etnis Batak karena budaya Batak memiliki bahasa yang kasar, keras, tinggi, yang bertolak belakang dengan budaya Jawa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Aditya Nurmansyah dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.